Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa amala. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kembali untuk meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa ikhlas dalam menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan di dunia ini sehingga membawa kemuliaan untuk kita di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat tersebut terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Meneruskan kajian kita tentang fikih ibadah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan bab al-istinja. Ya, ini masuk dalam kitab Taharah. Biasanya dalam kitab-kitab fikih, babul istinja ini masuk dalam kitab Taharah. Apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Ya. Al-istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, ya, jalan depan dan jalan belakang. Taib. Istinja ini sama dengan istitabah. Dalam bahasa Arab ada istilah istitabah. Itu maknanya sama dengan istinja. Adapun istijmar, maka sebagian ulama mengatakan maknanya sama dengan istinja. Sebagian ulama yang lain mengatakan istijmar itu khusus membersihkan kotoran dari dua jalan, ya, kotoran yang keluar dari dua jalan dengan batu. Ya, ada yang mengkhususkan istijmar dengan batu saja. Ketika membersihkan kotoran dari dua jalan dengan batu, maka itu namanya istijmar. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan wal istinja'u wal istijmaru. Beliau mengatakan al-istitabatu wal istinja'u wal istijmar ibarat an izalatil kharij minas sabilaini an makhrajihi. Jadi kata-kata istitabah atau istilah istitabah, istinja dan istijmar, ketiga-tiganya adalah istilah untuk menyebut tindakan menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Maksud beliau dari dua jalan adalah jalan depan dan jalan belakang. Kemudian beliau mengatakan falistitabatu wal istinja yakunani taratan bil ma'i wa taratan bil ahjar. Istilah istitabah dan istilah istinja itu bisa, ya, dengan air, bisa juga dengan batu. Wal istijmar yakhtassu bil ahjar.
Adapun istijmar maka itu khusus dengan batu saja. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi rahimahullahu taala membedakan antara ya istijmar dengan dua istilah yang lain, yaitu istitabah dan istinja. Istitabah dan istinja itu menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala sama, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, baik dengan air, dengan batu, ataupun dengan yang lainnya. Adapun istijmar, maka menurut beliau ini khusus untuk membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan dengan batu saja. Namun sudah saya sebutkan tadi, sebagian ulama menyamakan tiga istilah ini. Semuanya sama, istijmar juga bisa dengan air. Tapi kenapa dinamakan istijmar? Karena memang sebabnya pertama kali menggunakan batu, ya. Sebabnya ya pertama kali orang disebut istijmar karena memang memakai batu. Tapi kemudian diumumkan istilah itu. Maknanya dijadikan sebagai sesuatu yang umum. Taib. Ini yang berkaitan dengan istilah istinja, ya. Taib. Apa hukum istinja? Hukum istinja adalah wajib. Hukum membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan itu wajib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian pergi untuk buang hajat, maka hendaklah dia melakukan istitabah dengan 3 batu. Hendaklah dia istitabah dengan 3 batu. Istitabah tadi sama dengan istinja, membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan itu. Hendaklah dia melakukan istitabah dengan 3 batu, karena itu cukup bagi dia. Karena sesungguhnya 3 batu itu cukup bagi dia. Cukup untuk membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan itu. Kemudian dari mana kita mengetahui bahwa ini menunjukkan hukum wajib? Bahwa istinja itu wajib, bahwa istitabah itu wajib. Kita mengetahui hukum tersebut dari adanya perintah. Rasulullah mengatakan, maka hendaklah dia melakukan istitabah dengan 3 batu. Hendaklah ini perintah. Atau kita katakan, maka beristitabahlah dia. Maka beristitabahlah dia dengan 3 batu. Ini perintah. Dan perintah itu menunjukkan hukum wajib. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kemudian juga kata-kata beliau setelahnya, fa innaha tujzi'u anhu. Karena sesungguhnya 3 batu itu cukup bagi dia. Berarti kalau pakai 2 batu tidak cukup. Kalau pakai 2 batu tidak cukup, berarti tidak boleh. Kalau kurang 1 batu saja tidak boleh, apalagi tidak beristinja sama sekali. Maka lebih tidak boleh lagi. Ya, saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan istitabah dengan 3 batu. Karena 3 batu ini cukup bagi kita.
Ini menunjukkan bahwa dengan 2 batu tidak boleh. Tidak boleh kita melakukan istithabah hanya dengan 2 batu. Taib. Kalau kurang 1 batu saja tidak boleh, apalagi tidak membersihkannya sama sekali. Apalagi tidak membersihkannya sama sekali, maka ini lebih tidak dibolehkan lagi. Taib. Pembahasan yang selanjutnya adalah dengan apa kita bisa beristinja. Taib. Dengan apa kita beristinja? Para ulama mengatakan beristinja bisa dengan 2 benda. Ya. Benda yang pertama adalah air. Benda yang kedua adalah batu atau yang bisa menggantinya. Taib. Yang pertama dengan air. Ya. Dan inilah yang paling afdal. Beristinja itu yang paling afdal dengan air. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Nazalat hadhihi al-ayah fi ahli Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu." Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa pujian Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Quba yang bunyinya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di daerah Quba tersebut ada orang-orang yang mereka senang membersihkan diri mereka. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para penduduk daerah Quba, daerah yang di dalamnya ada Masjid Quba. Mereka suka membersihkan dirinya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kanu yastanjuna bilma. Penduduk negeri Quba itu atau penduduk daerah Quba itu, mereka dulu senang beristinja dengan air. Fanazalat fihim hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini. Ini menunjukkan bahwa istinja dengan air itu lebih afdal daripada dengan yang lainnya. Ya, daripada dengan batu, daripada dengan tisu, daripada dengan benda-benda yang lainnya. Taib, ini yang pertama, istinja bisa dengan air dan inilah yang paling afdal. Kemudian yang kedua, benda apa yang bisa digunakan untuk istinja yang kedua? Jawabannya adalah al-hijarah wa nahwuha min kulli jamidin muzilin lin najasah ghairi muhtaram. Yang artinya dengan batu atau yang semisalnya dari benda-benda yang padat yang bisa membersihkan najis, dan benda tersebut bukan benda yang harus dimuliakan. Saya ulangi. Yang kedua ini adalah batu atau yang semisalnya yang merupakan benda padat yang bisa menghilangkan najis dan dia bukan benda yang harus dimuliakan. Kalau dia benda yang harus dimuliakan, maka tidak boleh. Contohnya apa, Ustaz? Misalnya ada buku, di dalamnya ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kertasnya harus dimuliakan karena ada sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh kertas tersebut digunakan untuk beristinja. Al-Quran, ya, ini lebih harus dimuliakan lagi.
mushaf Al-Quran ya, mushaf tersebut yang ada tulisan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita gunakan untuk istinja. Taib. Begitu pula makanan. Makanan tidak boleh digunakan untuk istinja. Pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena beliau tidak mau menggunakan tulang untuk beristinja, beliau katakan tulang itu adalah makanannya jin. Kalau makanan jin saja tidak boleh kita gunakan untuk beristinja, apalagi makanan manusia. Apalagi makanan manusia. Makanan harus kita muliakan. Tidak boleh kita tabdzir. Tidak boleh kita melakukan tindakan mubadzir ya dalam makanan, dan menggunakan makanan untuk istinja ini merupakan tindakan mubadzir dalam memperlakukan makanan. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa istinja itu bisa menggunakan batu, dan inilah yang disebut dengan istijmar ya. Dalilnya adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu." Ini hadis yang tadi kita baca ya. Apabila salah seorang dari kalian pergi untuk buang hajat, maka beristitabahlah dia dengan 3 batu, karena 3 batu tersebut cukup bagi dia. Ini menunjukkan ya bolehnya kita menggunakan batu untuk istitabah, untuk istinja, untuk istijmar, untuk membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan kotoran itu. Taib. Mana dalil yang menunjukkan bahwa istinja boleh dengan yang lainnya selain batu? Di sini pentingnya ilmu fikih. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariat Islam ini ya menyamakan sesuatu yang fungsinya sama ya, dan membedakan sesuatu yang berbeda. Menyamakan hukum sesuatu yang sama dan membedakan hukum sesuatu yang berbeda. Taib. Kenapa batu boleh digunakan untuk membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan? Jawabannya bisa kita fahami dengan baik. Jawabannya adalah karena batu tersebut memang bisa membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan. Dan ini sesuatu yang ma'kul, sesuatu yang logis, bisa kita nalar. Maka sesuatu selain batu yang bisa digunakan untuk tujuan yang sama, maka hukumnya sama. Maka hukumnya sama. Misalnya ya, kalau ada sepotong kain, dan sepotong kain tersebut biasanya bisa untuk membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan, maka hukum kain tersebut bisa disamakan dengan hukumnya batu. Tisu juga demikian. Tisu bisa membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan itu, bahkan bisa lebih bersih daripada batu. Maka tisu mengambil hukum batu, bahkan lebih boleh, karena bisa lebih membersihkan daripada batu. Begitu pula dengan benda-benda yang lain. Kalau misalnya benda tersebut tidak bisa membersihkan kotoran, maka tidak boleh kita gunakan. Contohnya misalnya kotoran yang sudah kering. Kotoran yang sudah kering, dia najis. Ya, misalnya kotoran himar. Kotoran himar. Ini kalau ada kotoran himar atau keledai yang sudah kering,
tidak boleh kita gunakan untuk membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Kenapa? Karena kotoran itu sendiri najis, sehingga dia tidak bisa membersihkan najis yang keluar dari dua jalan itu. Makanya tidak boleh digunakan untuk membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan atau istinja. Taib. Pertanyaan selanjutnya, di dalam hadis tadi disebutkan beristitabahlah dengan 3 batu. Beristitabahlah dengan 3 batu. Taib Ustaz, bagaimana kalau 3 batu itu tidak cukup? Kotorannya parah keluarnya. Misalnya sedang sedang mencret misalnya. 3 batu tidak cukup. Rasulullah katakan fa innaha tujzi'u anhu alaihi salatu wassalam. 3 batu itu cukup. Ternyata dalam keadaan khusus tidak cukup. Apakah wajib menambah batu lagi? Kita katakan iya. Kita katakan iya. Karena apa? Karena tujuan utama penggunaan 3 batu itu adalah untuk membersihkan. Dan pada kasus tertentu 3 batu tidak cukup, sehingga harus ditambah. Kalau harus ditambah, maka sebaiknya tetap menjaga bilangan ganjilnya. Tetap menjaga bilangan ganjilnya. Rasulullah sebutkan 3. Kalau misalnya 3 tidak cukup, maka jaga bilangan ganjilnya. Ini yang lebih afdal. 4 tidak ada masalah Tapi kalau 5, maka lebih afdal. 6 tidak ada masalah, dia genap. Tapi kalau 7, maka lebih afdal. Taib. Kemudian disebutkan di sini istijmar tidak boleh menggunakan tulang. Tidak boleh juga dengan menggunakan kotoran hewan, terutama kotoran hewan yang najis. Karena itu tidak bisa membersihkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, la tastanju birrawth wala bil'idham. Jangan sampai kalian beristinja dengan kotoran hewan, wala bil'idham, dan juga jangan sampai kalian beristinja dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena sesungguhnya tulang-tulang itu adalah makanan dari karena sesungguhnya itu adalah makanan dari saudara-saudara kalian dari jin. Ini alasan kenapa kita tidak boleh beristinja dengan kotoran hewan dan tulang, karena itu adalah makanan jin, makanan saudara kita dari bangsa jin. Ini di sini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bangsa jin itu dengan saudara. Maka harusnya kita memperlakukan jin tersebut sebagai saudara kita. Jangan sampai melakukan sesuatu yang mengganggu mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan makanan-makanan jin sebagai alat untuk membersihkan kotoran, karena itu akan sangat mengganggu mereka. Maka perlakukanlah mereka dengan baik. Dan ini menunjukkan rahmat Islam ini bukan hanya untuk manusia. Islam agama yang dipenuhi dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidaklah mengutusmu wahai Muhammad
kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Tidak hanya untuk manusia, ya. Tidak hanya untuk manusia. Islam juga rahmat untuk hewan. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama, ketika kita menyembelih hewan, kita harus membuat hewan tenang, membuat hewan enak ketika disembelih. Ya, jangan sampai pisaunya tumpul. Bahkan jangan sampai hewan yang lain melihat ketika kita menyembelih temannya. Ya, jangan sampai hewan melihat ketika kita mengasah pisaunya. Ini termasuk rahmat yang datang dari Islam. Begitu pula kepada saudara-saudara kita dari bangsa jin. Islam datang dengan rahmat ini. Taib. Yang selanjutnya adalah ada dalil lain, ya, dari hadis Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu tentang tidak bolehnya kita menggunakan kotoran hewan. Bahkan ini disebutkan di sini, kotoran hewan itu najis. Kotoran hewan yang kotoran itu najis tidak boleh kita gunakan untuk beristinja atau beristijmar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, pernah mengatakan, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaib." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat yang rendah, ke tempat yang cekung, ya. Ini sebagai kata kiasan untuk menyebut buang hajat. Orang dahulu itu, ya, tidak seperti keadaan kita di zaman ini. Apalagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan masih sangat sederhana sekali. Ya, tidak setiap orang punya toilet di setiap rumahnya. Tidak setiap orang punya toilet di rumahnya. Dan di sebagian negeri kita, ya, masih ada. Di sebagian tempat di negeri kita masih ada yang demikian. Ada rumah-rumah yang tidak ada toiletnya. Semakin maju orang, maka akan ada toilet di rumahnya. Setiap rumah ada satu toilet. Bahkan ada rumah yang setiap kamarnya ada toiletnya. Di zaman dulu, ya, banyak rumah-rumah yang tidak ada toiletnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka, ya, kalau buang hajat, mereka menjauh dari manusia dan pergi ke tempat yang rendah. Kenapa perginya ke tempat yang rendah? Agar tidak dilihat oleh orang lain. Di tempat yang rendah itulah mereka buang hajat. Makanya kata tempat rendah menjadi kata untuk menyebut buang hajat, karena biasanya orang yang buang hajat perginya ke tempat yang rendah itu agar tidak dilihat oleh orang lain. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang hajat di tempat yang rendah itu. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Maka beliau memerintahkan kepadaku, kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk mendatangkan 3 batu. Fa wajadtu hajarain. Tapi ketika aku cari-cari, aku hanya mendapatkan 2 batu. Wal tamastu tsalits falam ajidhu. Aku pun berusaha mencari batu yang ketiga, tapi aku tidak mendapatkannya. Fa akhadtu rawthatan fa ataituhu biha. Maka akhirnya aku dapat kotoran himar, kotoran keledai. Aku pun datang dengan kotoran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al-hajarain wa alqa ar-rawthah. Maka ketika aku datang dengan 3 benda itu, 2 batu dan 1 kotoran keledai, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batunya dan membuang kotoran keledai itu. Wa qala hadza riks. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini najis.
ini kotoran. Ini menunjukkan tidak bolehnya kita menggunakan kotoran hewan untuk beristinja atau beristijmar. Apalagi kotoran hewan tersebut kotoran hewan yang dihukumi najis karena diharamkan untuk dimakan. Taib. Apakah istinja disyariatkan ketika kita keluar angin, kita kentut? Maka jawabannya tidak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk istinja ketika keluar angin. Kalau keluar kotoran, ya seperti air kencing ataupun BAB, kotoran BAB, maka wajib untuk beristinja. Tapi kalau keluarnya adalah angin, maka tidak wajib untuk beristinja. Disunahkan pun tidak. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil. Bahkan ada isyarat di dalam Al-Quran yang menunjukkan tidak disyariatkannya hal tersebut. Yaitu dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bangun dari tidur kalian, kemudian kalian ingin melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang bangun dari tidurnya untuk berwudu ketika mereka ingin melakukan salat. Padahal kita tahu orang yang tidur itu biasanya keluar angin. Karena yang bisa menutup lubang tersebut adalah adanya akal kita. Ketika akal masih berfungsi dengan sempurna, maka lubang tersebut bisa tertutup dengan rapat, yang kita bisa mengendalikan. Tapi ketika tidur, maka lubang tersebut tidak ada yang mengendalikannya, dan biasanya ketika keluar keluar angin, akan keluar anginnya. Makanya tidur dijadikan sebagai pembatal wudu, disebutkan oleh para ulama, karena berdasarkan hadis an-naumu wika'us sahi. Intinya ketika seseorang tidur, biasanya akan ada keluar angin dari jalan belakangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk berwudu, tidak memerintahkan untuk istinja juga. Ini menunjukkan bahwa istinja tidak disyariatkan, bahkan tidak disunahkan untuk dilakukan ketika keluar angin saja. Wallahu taala alam. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang adab-adab dalam istinja. Adab-adab dalam istinja. Di sini disebutkan banyak adab, Yang pertama adalah jangan sampai kita beristinja dengan tangan kanan. Jangan sampai kita beristinja dengan tangan kanan. Kalau beristinja itu dengan tangan kiri. Selagi kita mampu tentunya. Ada orang yang tidak mampu beristinja dengan tangan kanan, dengan tangan kirinya. Misalnya ketika seseorang tangan kirinya tidak berfungsi dengan baik, maka dia terpaksa harus menggunakan tangan kanannya. Ada orang yang tangan kirinya dilahirkan dalam keadaan putung, tidak ada tangan kirinya. Maka orang yang seperti ini beristinja dengan tangan kanan tanpa ada kemakruhan sama sekali, karena memang bisanya dia seperti itu.
Apabila kita punya dua tangan yang lengkap dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beristinja lakukanlah dengan tangan kiri. Ya. Lakukanlah dengan tangan kiri. Dan inilah Islam. Memperhatikan sampai ke detil-detil. Ke perkara yang mungkin tidak banyak diperhatikan oleh manusia. Islam memperhatikannya. Kalau yang kecil seperti ini saja diperhatikan, apalagi perkara-perkara yang besar. Ya, apalagi perkara-perkara yang menyangkut maslahat umat manusia, pasti diperhatikan oleh Islam. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sampai salah seorang dari kalian memegang zakarnya ketika dia buang air kecil dengan tangan kanannya. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih. Dan jangan sampai dia menyentuh ya kotorannya dengan tangan kanannya. Jangan sampai dia mengusap-ngusap ya kotoran tersebut dengan tangannya, ya kotoran yang di belakang ini maksudnya, karena yang di depan sudah disebutkan. Taib. Wala yatanaffas fil ina. Jangan sampai mengeluarkan udara ketika minum di tempat minumnya. Taib. Ada 3 hal di sini. Yang kita inginkan adalah wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Jangan sampai seseorang mengusap-ngusap ya dari khala'nya, ya dari kotoran BAB-nya dengan tangan kanannya. Ini larangan. Dan larangan pada asalnya ya menunjukkan hukum haram. Ya. Namun banyak dari para ulama yang mengatakan bahwa larangan di sini adalah larangan yang memakruhkan saja. Ya. Cuma ya walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan itu makruh, maka kalau kita bisa meninggalkannya, tinggalkan. Jangan bedakan ini haram atau makruh untuk bisa melakukan atau meninggalkan. Jangan katakan ini kan makruh boleh dilakukan, tapi katakan ini kan makruh dilarang, maka tinggalkan. Selama kita masih bisa meninggalkannya walaupun itu makruh, maka semangatlah untuk meninggalkannya. Karena di sana ada pahala. Meninggalkan yang haram ada pahala, meninggalkan yang makruh juga ada pahala. Kenapa tidak kita tinggalkan selama kita mampu untuk meninggalkannya? Taib. Ini yang pertama, jangan sampai kita beristinja dengan tangan kanan kita. Ini juga ditunjukkan oleh hadis yang masyhur dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, qala li rajul, ada seseorang yang berkata kepadaku, inna sahibakum la yu'allimukum hatta al-khira'ah. Orang itu teman kalian itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kafir ya. Ada yang mengatakan ini orang Yahudi ingin menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan demikian. Teman kalian itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian sampai tentang buang hajat, ya, sampai tentang kotoran. Masalah kotoran diajarkan oleh temanmu itu. Ini hinaan ya. Kata-kata yang menghina, kata-kata ya pertanyaan yang tujuannya adalah untuk merendahkan. Apa kata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Beliau malah membalasnya dengan kebanggaan. Ajal, kata beliau. Iya benar, memangnya kenapa? Nahana an nastaqbilal qiblata bigha'itin aw baulin. Beliau melarang kami ketika
BAB atau buang air kecil, ya, untuk menghadap ke kiblat. Beliau melarang kami ketika buang hajat, ya, baik buang air kecil atau BAB, melarang kami untuk menghadap ke kiblat. Au nastanjiya bi aimanina. Beliau juga melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan kami. Au naktafiya bi aqalla min thalathati ahjar. Dan beliau memerintahkan kepada kami untuk beliau melarang kami untuk beristinja dengan batu kurang dari 3. Ya. Ini menunjukkan kalau kita beristinja itu minimal dengan 3 batu. Ini jawaban dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan di sini ada pelajaran yang sangat berharga yang harus kita ikuti. Harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalnya ada orang ingin menghina syariat Islam, maka balaslah dengan kebanggaan. Balaslah dengan kebanggaan bahwa kita bangga dengan syariat ini. Orang yang datang kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebenarnya ingin menghina Islam. Tapi lihat ya bagaimana sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu malah menyampaikan ajaran Islam dengan nada bangga, dengan diksi-diksi yang menunjukkan bahwa beliau sangat bangga dengan ajaran Islam ini. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat detail, ya. Justru agama kalian yang banyak hal-hal yang dilewatkan dan tidak ada pesan agamanya di sana, ya, pesan dari syariat di sana, justru itu menunjukkan bahwa agama kalian ada yang kurang. Sedangkan agama kami sampai yang detil-detil semuanya, ya, ada aturannya. Ini menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap, ya, dijadikan semuanya ada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang yang misalnya, ya, mengejek jenggot kita, ya, jenggotnya kayak kambing, karena kita orang Indonesia biasanya jenggotnya hanya sedikit, ya, dimisalkan dengan kambing, maka banggalah. Ini adalah syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berjenggot, dan yang berjenggot dari hewan tidak hanya kambing saja. Dan kalaupun disamakan dengan kambing, kambing hewan yang mulia. Ya, hewan yang mulia, hewan yang halal, ya. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali dia menggembala kambing. Dia hewan yang mulia, hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menjawabnya dengan mengatakan ada hewan-hewan yang tidak berjenggot dan tidak dimuliakan di dalam Islam, bahkan direndahkan, ya. Seperti misalnya anjing, ya, tidak berjenggot, tidak mulia. Seperti misalnya babi, tidak berjenggot dan dihinakan di dalam Islam. Ya. Kalau misalnya mereka menyamakan kita dengan hewan kambing, kita katakan kambing hewan yang mulia. Sedangkan di sana ada hewan-hewan yang tidak dimuliakan, bahkan dihinakan di dalam Islam, tidak ada jenggotnya. Ya, kita bisa bangga dengan Islam tanpa merendahkan mereka. Tapi kalau pada keadaan-keadaan tertentu, ya, mereka ingin merendahkan lagi dan tidak jerak, kita bisa gunakan sindiran-sindiran, ya, tanpa harus langsung mengatakan kata-kata apalagi kalian seperti anjing, kalian seperti babi. Ini kata-kata yang mungkin akan menyakiti hati mereka. Tapi gunakan sindiran. Ada hewan-hewan yang tidak ada jenggotnya tapi malah direndahkan di dalam Islam, bahkan dipandang rendah oleh banyak manusia, ya, tanpa harus menyamakan mereka dengan hewan-hewan tersebut, ya.
Bahkan ada hewan yang ditakuti oleh seluruh manusia berjenggot. Ya, seperti misalnya singa. Ditakuti oleh manusia berjenggot, ditakuti oleh hewan, bahkan dijuluki sebagai raja hutan berjenggot. Itu menunjukkan bahwa jenggot adalah sesuatu yang baik. Ya. Kita harusnya demikian. Misalnya ada orang mencela cadar. Kita katakan cadar ini sesuatu yang menjadi bukti bahwa Islam itu ajaran yang sempurna, ajaran yang sangat mulia. Cadar itu berfungsi, ya, dzalika adzna ay yu'rafna fala yu'dzain. Berfungsi sebagai identitas seorang muslimah sehingga dihormati oleh masyarakat. Dan memang keadaannya seperti itu. Pakailah cadar, kemudian berjalanlah. Akan banyak orang yang sungkan untuk menggoda muslimah tersebut. Berbeda kalau pakainya seksi. Ya, semuanya kelihatan. Seakan-akan kekurangan pakaian. Seakan-akan kekurangan kain untuk membuat pakaian. Maka berjalan dimanapun, dia akan diganggu. Ya, dia akan diganggu. Tapi dengan cadar, ya, maka seorang muslimah akan dimuliakan. Belum lagi dari sisi kesehatan. Dengan memakai cadar, ya, seorang muslimah akan sangat minim terpapar sinar ultraviolet, ya. Terpapar sinar matahari, sehingga dia terjaga dengan baik. Seperti sebuah benda yang dilindungi oleh bungkusnya. Dengan benda yang tidak dibungkus, maka benda yang dibungkus akan lebih terjaga. Ya, dari sisi kehormatan, wanita yang bercadar lebih terjaga, begitu pula dari sisi kesehatan. Dari sisi uang juga demikian, dari sisi harta. Wanita yang bercadar lebih menjaga hartanya. Kenapa? Ya, karena kalau sudah bercadar, dia tidak akan banyak mempermasalahkan masalah make up. Ya, keluar tanpa make up tidak ada masalah karena sudah tertutup oleh cadar. Berbeda dengan orang yang tidak memakai cadar, dia dituntut untuk terlihat cantik. Maka dia harus beli make up, harus beli, ya, banyak kebutuhan untuk itu. Sehingga hartanya kurang terjaga. Ya, kita tampakkan keindahan Islam ketika ada orang-orang yang ingin menghina Islam dengan ajaran itu. Kita tampakkan kebaikan-kebaikan yang ada pada hal itu. Dan ini pelajaran yang sangat berharga dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.